الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermat mengangkat imam sholat. Siapakah yang paling berhak maju menjadi imam sholat? Tentulah bukan orang sembarangan, tetapi seorang imam harus cakap. Sholat berjamaah sangat dianjurkan dalam agama, mengingat derajatnya yang berlipat-lipat bila menjalankannya dibandingkan dengan sholat sendirian. Namun hal utama yang mesti diperhatikan adalah imam sholatnya tidak boleh asal, melainkan harus orang yang benar-benar layak dijadikan imam. Sebab imam merupakan pemimpin sholat bagi jamaahnya. Karena tidak boleh sembarangan, maka seorang imam mengerti betul kenapa ia harus menjadi imam. Dia harus cakap dalam bidang agama, terutama bagus bacaan Al-Qur'annya dan paham hukum Islam. Kelak ada pertanggungjawaban yang bakal dimintainya menyangkut apa yang dipimpinnya. Benar atas kepemimpinannya akan berimbas baik pula terhadap dirinya. Sebaiknya salah memimpinnya akan kembali pula pada dirinya. Orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya adalah orang yang paling berhak maju ke depan menjadi imam, meskipun masih sangat muda. Begitu literatur fikih berbicara. Mengetahui dan hafal Al-Qur'an menempati ranking pertama terkait syarat menjadi imam. Karena itu seseorang yang bacaan Al-Qur'annya tidak bagus tidak sah diangkat menjadi imam dalam sholat. Arti bacaan tidak bagus atau tidak fasih di sini adalah seseorang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an sebagaimana mestinya, tidak sesuai makhrajnya, bahkan lafaznya bisa mengubah arti yang sebenarnya. Tapi di dalam fikih ibadah, Syekh Hasan Ayyub menerangkan bahwa arti orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya adalah orang yang lebih banyak hafal Al-Qur'an daripada yang lain. Orang tersebut sanggup menghafal bacaan dengan sangat bagus. Karena kesepakatan para ulama, imam yang bacaannya salah sehingga dapat mengubah makna itu, hukumnya haram. Malahan orang yang lebih banyak hafal Al-Qur'an lebih diprioritaskan sebagai imam sholat dibandingkan orang yang lebih mengetahui fikih, asalkan orang tersebut juga memiliki pengetahuan ilmu fikih. Kalau tidak punya, ia tidak boleh menjadi imam walaupun hafal Al-Qur'an sekalipun. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah serta Imam Ahmad. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika mereka bertiga, maka hendaklah mereka mengangkat sebagai imam salah seorang di antara mereka, dan yang lebih berhak menjadi imam sholat seorang di antara mereka ialah orang yang fasih bacaannya." Hadis riwayat Muslim. Beda dengan pendapat di atas, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik memiliki pendapat sebaliknya. Justru orang yang ahli fikih itulah yang semestinya lebih diutamakan sebagai imam ketimbang yang lebih mengetahui Al-Qur'an saja. Pendapat kedua ini memaknai lafaz aqra'uhum, bagus bacaannya, dengan orang yang lebih tahu tentang hukum Islam. Dalam masalah imam sholat, pengetahuan tentang masalah agama lebih dibutuhkan daripada kefasihan membaca Al-Qur'an saja. Dan orang yang paling punya kapasitas untuk menjaga hal-hal yang benar seputar sholat adalah orang yang ahli fikih. Bagaimana jadinya kalau seorang imam tidak menguasai masalah hukum agama, minimal masalah sholat berjamaah serta pernak-perniknya? Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut Imam Asy-Syafi'i, orang-orang yang sangat faham Al-Qur'an sekaligus juga faham tentang fikih. Para sahabat itu mendalami fikih terlebih dahulu sebelum mendalami Al-Qur'an. Sehingga setiap orang di antara mereka yang menguasai Al-Qur'an pasti juga menguasai fikih, bukan sebaliknya. Pertimbangan lain, kedua hal penting itulah pertimbangan utama seseorang bisa diangkat menjadi imam. Akan tetapi, jika pengetahuan kitab Allah dan pemahaman fikihnya berimbang,
barulah pertimbangan lain bisa diajukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan jika mereka yang hadir memiliki kemampuan yang sama dalam hal bacaan, baik Al-Quran maupun pengetahuan fikihnya, maka diutamakan orang yang lebih dalam pengetahuannya tentang sunnah. Urutan berikutnya siapa yang lebih dulu berhijrah, lebih tua, serta orang yang tinggal di daerah tersebut. Diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi suatu kaum, jangan ia menjadi imam mereka. Biarlah yang mengimami mereka adalah salah seorang di antara mereka. Hadis riwayat Imam 5 kecuali Ibnu Majah. Demikianlah urutan-urutan yang bisa menjadi pertimbangan seseorang bisa diangkat menjadi imam sholat. Perlu diperjelas di sini, faktor usia juga penting karena bagian dari etika orang muda untuk menghormati yang lebih tua. Tetapi tentu saja pertimbangan ini bisa digunakan setelah melihat bacaan Al-Quran maupun fikihnya sama bagus, serta pengetahuan tentang sunnahnya juga bagus. Sebab meski umur tua, tetapi jika bacaannya kalah bagus dengan yang muda, maka yang mudalah yang semestinya yang memimpin sholat tersebut. Sementara itu maksud wilayah kekuasaan dalam hadis yang disebutkan di atas adalah tuan rumah. Jadi di rumahnya atau di kampungnya, tuan rumah yang cakap bacaannya lebih berhak menjadi imam sholat daripada orang yang lain, kecuali jika ia sudah memberi izin kepada tamunya. Inilah etika dalam Islam, memberikan penghormatan kepada tuan rumah terlebih dahulu, asalkan memang pantas menjadi imam sholat. At-Tirmizi pun menguatkan, sebagian besar ulama dari generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan bahwa tuan rumah itu lebih berhak menjadi imam sholat daripada tamunya, kecuali bila tuan rumah telah memberi izin kepada tamunya, maka tidak apa-apa hukumnya sang tamu menjadi imam sholat dengan syarat kalau tamunya memang layak untuk dijadikan imam. Akan tetapi Imam Hanafi menambahkan unsur warok di dalamnya. Setelah baik bacaannya serta baik pengetahuan sunnahnya, pertimbangan berikutnya adalah orang yang paling warok, yaitu orang yang bisa menjaga dirinya agar tidak jatuh dalam masalah syubhat. Itulah beberapa catatan seputar syarat menjadi imam sholat. Bahwa tidak boleh begitu saja menyerahkan seseorang kepada imam sholat karena status sosialnya atau faktor usia saja, melainkan harus mempertimbangkan kriteria-kriteria di atas. Tepat memilih imam akan membuat jamaahnya lebih tenang dalam menjalankan sholatnya. Semoga para sahabat bisa memahami apa yang dijelaskan di sini dan bisa mengambil hikmahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.